sekarang kita bahas itu kapan orang itu dikatakan lahu sa'ah, memiliki keluasan. Berapa duit yang dia miliki sehingga orang itu dikatakan lahu sa'ah, memiliki keluasan rezeki atau dianggap dia itu udah kaya. Nah. Next ya, al-muradu bil ghina. Nah, ini kapan orang itu dianggap kaya dan wajib harus berkurban menurut Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Syafi'i dan yang lain jadi tidak sunat muakkadah ya. Menurut Al-Hanafiyah ayyakuna fi milkil insan mi'ata dirhamin aw 20 dinaron. Oh ya, kalau menurut Abu Hanifah baru orang itu dikatakan kaya apabila seorang itu memiliki 200 dirham atau 20 dinar ya. 20 dinar itu macam-macam tafsiran ulama, penjelasan ulama. Ada yang mengatakan kurang lebih 80 gram. Kalau 80 gram emas, satu emas misalnya 1 gram harganya 1 juta, berarti baru orang dikatakan kaya apabila sudah memiliki 80 juta. Siapa saja yang memiliki 80 juta, kemudian dia tidak berkurban atau tidak menyembelih kurban, maka orang itu termasuk berdosa menurut mazhab Imam Hanafi. Ya. Nah, terus kalau Malikiyah bagaimana? Imam Maliki mengatakan yatahaqqaqul ghina bi alla tajhafal udhiyah bil mudahhi. Oh ya. Baru dikatakan kaya apabila orang yang berkorban itu setelah berkorban tidak jadi miskin. Nah, itu baru namanya kaya. Taruhlah misalnya dia punya duit ya 2 juta, kemudian beli kambing 2 juta, tidak ada yang dimakan setelah itu. Oh, kalau gitu ya janganlah berkorban kalau gitu, tunggu aja nanti ya. Nah, itu baru dikatakan kaya. Orang yang berkorban itu tidak menjadi miskin, tidak terkuras hartanya itu dengan sebab kurban itu. Bi alla yahtaj li samaniha fi daruriyati fi amih. Dengan gambaran dia tidak sangat butuh ya terhadap harganya itu dalam kepentingannya yang sangat mendesak pada tahun itu. Ini Malikiyah. Nah, sekarang Syafi'iyah gimana itu? Syafi'iyah pendapatnya tentang orang kaya. Menurut Syafi'iyah dikatakan bahwa man malaka ma yahsulu bihil udhiyah fadilan amma yahtaju ilaihi fi yaumil 'aid walilatihi wa iya bitasyrik salasa. Orang yang dikatakan kaya itu adalah dianggap lahu sa'ah, man malaka, orang yang memiliki ma yahsulu bihil udhiyah, sesuatu yang bisa digunakan untuk udhiyah, tapi dengan syarat fadilan. Nah, setelah dia memiliki sesuatu atau harga yang digunakan untuk berkurban, syaratnya yang kedua adalah fadilan amma yahtaju, harus ada lebihnya dari apa yang dia butuhkan pada hari raya dan malamnya dan hari tasyriknya. Nah, berarti setelah dia berkorban, beli kambingnya taruh 2 juta, masih tersisa 500 misalnya, 500 ribu. Nah, 500 ribu ini bisa untuk biaya hidupnya pada tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, 12, 13-nya. Berarti 4 hari udah bisa misalnya. Nah, itu udah dikatakan orang itu sudah dianggap memiliki kemampuan untuk berkorban dan sangat disunatkan untuk dia berkorban. Nah, berikutnya masariful udhiyah. Nah, siapa yang berhak untuk ya menerima udhiyah itu? Nah, udhiyah itu dibagi 3. Pertama lil akli wal iddikhar, untuk orang yang berkurban, untuk dia makan bersama keluarganya, kalau belum habis dimakan, wal iddikhar, kemudian disimpan di kulkas. Nah, sekarang udah ada kulkas, kalau dulu udah ada kulkas. Ya, kalau dulu karena tidak ada kulkas, akhirnya dijemur caranya dagingnya. Itu namanya ayamut tasyrik, hari penyemburan daging ya. Sekarang udah ada kulkas ya, disimpan di kulkas ya. Terbalik ya, kalau udah dijemur sekarang dibekukan ya, didinginkan, dibekukan. Nah, ya, ternyata dua yang berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsinya apa? Sama-sama mengawetkan daging. Panas awet daging, cuma nggak tahu kayaknya kandungannya masih ada ndak itu. Kayak abon jadinya. Sudah ndak ada kandungan
Nah, Anda tahu daging itu kandungannya apa ya? Nah, namanya itu. Nah, ini gara-gara ndak senang sama biologi itu. Akhirnya ndak paham itu beras kandungannya apa, daging kandungannya apa, susu kandungannya apa. Repot kita ini. Ya, lil akli wal idkhar. Nah, pemiliknya atau yang berkurban itu untuk dia makan, wal idkhar disimpan. Nah, kemudian lil ihda. Nah, ini untuk dihadiahkan. Kasih orang-orang kaya, teman-temannya. Siapa teman-temannya, keluarga-keluarga yang kaya, enggak apa-apa, boleh untuk dikasih. Untuk apa? Litahabbub, untuk saling mencintai, ya. Saling apa ya? Menyambung silaturahim kepada keluarga. Kemudian as-sadaqah limasakin. Nah, kemudian berikutnya disedekahkan kepada fakir miskin. Berarti boleh di sini dibagi 3. Ya. Ya, jangan sampai tidak makan sama sekali ya. Perlu kita juga makan itu. Jangan hanya dilihat aja terus kita tidak makan ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, sekarang hukum ya. Kamu sarfil udhiyah li ghairil muslim. Hukum memberikan daging kurban kepada non muslim. Nah, ini intinya ya, sesuai dengan judul yang pertama tadi itu. Qalat Darul Ifta. Darul Ifta berarti Mesir ya. Berpendapat inau ya juzu, sungguhnya boleh ayo tuyal mudahi, orang berkorban memberikan juz'an min udhiyatihi, yaitu sebagian daripada daging kurbannya li ghairil muslim, kepada non muslim. Alasannya apa? Li anna sunnah lil mudahi ayakula. Oh, karena sunat bagi orang yang berkurban untuk makan, wa yatasaddaqa, dia sedekahkan, kemudian wayuh dia minha, dan dia hadiahkan kepada ya orang lain. Ya, berarti ini boleh dihadiahkan. Hadiah kepada siapa? Ya termasuk kepada non muslim. Sedekah kepada siapa? Ya bersedekah kepada non muslim itu boleh, tidak masalah gitu. Nah, wastahabba katsir minal ulama, ya banyak sekali dari kalangan ulama mensunatkan, ya menganjurkan untuk membaginya aslasan, sepertiga. Aslas, ya. Aslasan berapa jadinya? 3/3 ya, sepertiga. Sulusan lil idkhar, 1/3 untuk disimpan, wal akli makan, sulusan lil sedekah, ya, 1/3 untuk sedekah, berarti ini kalau sedekah orang miskin. Wa sulusan lil ihda, dan 1/3 untuk dikasih kepada orang-orang yang kaya, ya. Ya, hadiah namanya. Wala ba'san, dan tidak apa-apa bi ata'i ghairil muslim minha. Tidak apa-apa untuk memberikan non muslim li fakri, karena fakir, au karabati, au karena ada unsur keluarga, au jiwari atau tetangga, au ta'lifi qalbi, atau untuk menjinakkan hatinya, ya, supaya dia tidak mengganggu kita. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Asma. Oh, ini dalilnya ini. Dalilnya mana? Karena sabda Rasulullah SAW kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma ini adalah putri daripada Abu Bakar, dan Rasulullah bersabda kepada beliau, sili ummaki, oh silaturahimlah kepada ibumu. Berarti silaturahim kepada ibu walaupun non muslim itu tetap ya. Salah satu cara untuk silaturahim itu adalah dengan memberi, ya, itu salah satu cara untuk ya. Wa minal ma'lum, dan dimaklumi anna Asma, ibu daripada Asma, kanat min kufari Quraisy al-wasaniyin. Oh, ibunya Asma itu, Masya Allah, tabarakallah ya, Abu Bakar dekatnya dengan Nabi, ibu daripada anaknya masih wasaniyin, penyembah berhala. Berarti musyrikah ya. Tapi tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik, termasuk dengan cara memberi. Nah, memberi kurban ya termasuk juga dibolehkan. Nah, terus berikutnya zahaba jumhur ahli ilmi minal Hanafiyah. Nah, ini mayoritas ahlul ilmi dari kalangan Hanafi, Hambali ila jawazi zalika. Boleh juga gitu untuk memberikan daging kurban kepada non muslim. Wa qala al-Malikiyah, oh ini Malikiyah mengatakan bagaimana? Yukrahu i'tauha wa ihdauha lil kafir. Oh, makruh memberikannya kepada, menghadiahkannya, memberikannya kepada, kalau i'tauha ini ya lebih cenderung kepada apa? Memberikan yang fakir, wa ihda ini yang kaya, lil kafir kepada orang non muslim. Ila in kanu min iyalil mudhi. Oh ya, fala karohata. Kecuali
Yang non muslim ini adalah keluarga daripada yang berkurban fala karohata. Tidak makruh juga menurut pendapat Imam Malik atau Malikiyah. Nah terus, mazhab Syafi'i bagaimana? Qala Syafi'iyah la yajuzu ilta'ul kafir minal udhiyatil wajibah. Oh, tidak boleh memberikan kurban kepada non muslim kalau kurbannya itu kurban yang wajib. Nah, kurban yang wajib. Berarti orang yang bernazar untuk kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim. Wa yukrahu minal udhiyah al mandubah, dan makruh kalau memberikannya makruh memberikannya kepada non muslim kalau kurban itu kurban sunat. Nah, ini makruh menurut mazhab Syafi'iyah. Li'anna syuri'at lil irfaq fil muslimin wa tausi'ah alaihim. Karena kurban itu disyariatkan untuk memberikan kasih sayang kepada umat Islam dan memberikan keluasan kepada mereka. Nah, cuma di sini waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata bagaimana? Ya juz'il tahwa, boleh diberikan daging kurban itu. Wa idawa, dihadiahkan boleh dikafirin kepada non muslim. Kenapa? Li'anna shadaqatal mandubah tajuzu lil kafir. Karena sedekah yang sunat, ingat yang sunat bukan wajib. Kalau wajib kayak zakat tidak boleh. Terus kurban yang wajib kayak nazar juga tidak boleh, ya. Tapi kalau sunnah boleh, ya. Jadi ada hadis mana ya? Jadi kullu kabidin rotubin ajrun. Nah, jadi ada di atasnya itu. Setiap hati yang basah itu ada pahalanya, ya, terhadap siapapun, termasuk kepada non muslim, bahkan kepada binatang pun tetap itu ada pahalanya. Nah, di sini warroji, dan ini yang pendapat yang roji adalah huwa ra'yul jumhur, yaitu pendapat jumhur ulama yajuzu ilta'ul kufar minha. Ya, boleh untuk memberikan orang kafir dari binatang kurban tadi itu. La siyama in kana zalika fi siyaqi ta'lifim Islam. Lebih-lebih kalau niat kita itu adalah untuk ya mempererat hubungan, menjinak mereka supaya bisa masuk ke dalam Islam. Nah, dalilnya mana? Oh, ini dalilnya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kok alifnya hilang nih ya? Haswa asiro. Seharusnya tidak boleh hilang nih Quran ya. Terus harokatnya dua ini ya, fathatain. Mereka memberikan makan ya kepada orang miskin, anak yatim, wa asiro, tawanan. Tawanan pada saat itu Ibnu Jarir mengatakan lam yakunil asir, pada saat turunnya ayat ini tidak ada tawanan itu illa minal musyrikin, kecuali dari karangan musyrik. Nah, boleh it'am, memberikan makan kepada orang musyrik sendiri, orang kafir, orang non muslim. Ini berarti salah satu dalil tentang boleh untuk memberikan daging kurban kepada non muslim. Yang terakhir ya. Kalau pertama tadi itu adalah Darul Ifta, itu Mesir. Nah, sekarang Mekah. Yang terakhir ditutup dengan pendapat ulama Mekah, wa fi fatawal lajnah ad-daimah. Nah, ini fatwa di Mekah ini kayak kita mungkin kayak MUI lah. Ya. Ya juzu lana an nut'imal kafiral mu'ahada. Boleh bagi kita untuk memberikan makan kepada orang non muslim kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad artinya kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita untuk aman, tidak saling mengganggu, ya. Min lahmil udhiyah, yaitu berupa daging kurban. Wa yajuzu ita'uha minha wa ita'uhu minhu. Boleh kita berikan daripada daging kurban itu lipakri, karena fakirnya, miskinnya, karabatihi, atau karena ada hubungan keluarga, au jiwarihi, atau karena ada unsur tetangga, wa ta'lifi qalbihi, atau ada unsur untuk taklif, menjinakkan hatinya, mudah-mudahan bisa atau ingin untuk masuk Islam. Dalilnya mana? Dalilnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini dia. Allah tidak melarang kalian untuk tabarru, antabarru, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada
kepada mereka. Ya, kepada siapapun itu. Jadi sebenarnya Islam itu mewajibkan untuk berbuat adil, termasuk terhadap non muslim. Nah, termasuk bentuk daripada tabarrur itu, berbuat baik itu adalah memberikan daging kurban. Makanya tidak masalah. Ini dari ayatnya. Tadi juga ayat juga ya yang disampaikan ya. Ya. Terus walian Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro. Ini udah tadi ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kepada Asma binti Abu Bakar antasila ummaha bil mal, untuk tasilah silaturahim kepada ibunya yang masih menyembah berhala atau musyrik bil mal, ya, itu untuk silaturahim bil mal, dengan pakai harta. Nah ini ya cara kita untuk silaturahim, salah satunya adalah dengan memberikan harta. Wahya musyrikah, pada saat itu ibunya dalam keadaan musyrik, di waktil hadna, waktu terjadi gencatan senjata, artinya peperangan dihentikan waktu itu. Nah, ini tokoh daripada ulama-ulama yang ada di Mekah ya. Ini Syekh bin Baz berkata, al-kafirul ladzi laisa bainana wa bainahu harb. Orang-orang non-muslim, orang kafir yang tidak ada unsur peperangan di antara kita, kal musta'man, seperti musta'man, kafir yang diamankan, non-muslim diamankan, kayak turis misalnya. Nah, ada turis datang misalnya ke Mekah, turis datang ke Indonesia, itu musta'man. Non muslim yang harus diamankan karena dia pakai visa bayar, ya, masuk musta'man. Awil muhad tadi udah yu'ta minal udhiyah wa minas sadaqah, boleh diberikan daging kurban, wa minas sadaqah, dan sedekah yang lain. Wah, wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Ya, udah sampai sini pembahasan kita untuk sementara tentang kurban. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita ini memberikan pencerahan dan wawasan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ya bagi kita yang memiliki kemampuan, walaupun itu mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, tapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan taufik untuk mampu melakukannya bagi kita yang lahu sa'ah, memiliki kemampuan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.